Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berselawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita melanjutkan kajian kita tentang sirah nabawiyah yang kita nukil dari kitab yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri tentang sirah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam taman cahaya di atas cahaya. Perjalanan hidup yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan ceritakan tentang pelaksanaan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana setelah turunnya ayat yang berkaitan tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah, yaitu Al-Quran surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai menegakkan dakwah, menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak orang-orang yang dekat dengan beliau alaihissalatu wassalam, yang berasal dari kaum beliau, kaum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, yakni merupakan masyarakat yang dalam tanda kutip disebut dengan berperangai kasar, masyarakat Arab pada saat itu, masyarakat jahiliyah yang tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Bahkan mereka hanya beragama dengan menyembah berhala. Mereka tidak punya dalil, tidak punya landasan yang kuat untuk beragama, kecuali yang mereka dapati dari nenek moyang mereka, kecuali yang mereka dengarkan dari cerita-cerita nenek moyang mereka. Sehingga kalau kita melihat mereka tidak punya akhlak, kecuali berpegang kepada kemuliaan kaum yang mereka sangkakan bahwa itu adalah kemuliaan, dan kesombongan kabilah, kelompok yang mereka sangka bahwa itu adalah kemuliaan. Mereka tidak punya cara untuk menyelesaikan masalah kecuali dengan perang, kecuali dengan pedang, kecuali dengan memperlihatkan siapa yang paling kuat, maka dialah yang menang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar telah pilihkan untuk mereka Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan dakwah, dengan cara dakwah yang santun, yang baik, bahkan dilaksanakan di awal itu dengan cara sembunyi-sembunyi. Dan tidak kalah beliau alaihi salatu wassalam menyampaikan dakwah ini melainkan kepada orang-orang yang dikenalnya saja, yang dikenalnya memiliki kebaikan, yang dikenalnya dapat disampaikan tentang perkara kema'rufan ini kepada mereka. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dakwah ini secara perlahan-lahan, kecuali kepada yang beliau alaihi salatu wasallam cintai, kecuali kepada yang beliau alaihi salatu wasallam tahu bahwa mereka yang disampaikan itu mereka mencintai kebenaran serta percaya dan yakin kepada beliau alaihi salatu wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan keluarga beliau, mendahulukan orang yang terdekat dengan beliau, mendahulukan teman-teman beliau,
mendahulukan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kalau kita melihat golongan pertama yang masuk Islam ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mulai menyampaikan dakwahnya adalah beberapa orang yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan memiliki kecenderungan untuk bersegera menuju kebahagiaan, untuk bersegera menuju kepada kebaikan, untuk bersegera menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bersegera menuju kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita melihat bahwa yang pertama secara mutlak, orang yang pertama masuk Islam adalah Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Ia benar-benar mengetahui kabar gembira tersebut. Ia benar-benar mengetahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah akan menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ia mendengarkan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menyaksikan langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia melihat langsung cahaya kenabian itu ada pada suaminya, serta kabar-kabar kerasulan yang lain yang ada pada diri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun bahkan menyaksikan sendiri apa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika turunnya ayat pertama dari surah Al-Mudaththir, yakni wahyu yang kedua yang kita sebutkan pada pembahasan yang lalu. Maka secara naluri Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid adalah orang yang paling pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bergegas menuju kepada sahabat karibnya, ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tentu untuk mengabarkan tentang apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala muliakan kepada dirinya Sallallahu Alaihi Wasallam berupa kenabian dan kerasulan itu. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya untuk beriman. Maka ia pun beriman tanpa keraguan, tanpa ada rasa bimbang sedikit pun di dalam hatinya. Begitu disebutkan oleh para ulama kita. Bahkan ia, Abu Bakar As-Siddiq, segera membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersyahadat dengan sebenar-benarnya syahadat, dan ia menjadi orang pertama setelah Ummul Mukminin Khadijatul Kubra radhiyallahu anhu yang beriman secara mutlak, atau yang pertama kali dari kalangan laki-laki dari sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keimanannya radhiyallahu anhu Abu Bakar merupakan seadil-adilnya orang yang menyaksikan kejujuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sekalian, termasuk yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika ia berada di bawah asuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni tinggal bersama beliau alaihi salatu wassalam, diberinya makan dan minum, serta diurusnya, dipenuhinya urusannya. Karena ketika itu kaum Quraisy tengah dilanda kelaparan, sedangkan Abu Thalib orang yang miskin dan banyak anak. Maka Al-Abbas berusaha mengasuh anaknya, yakni Ja'far, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengasuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali diberlakukan seperti layaknya
anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Sampai datang masa kenabian, ia dalam keadaan balik. Ada yang mengatakan bahwa ketika itu umurnya 10 tahun. Dan Ali bin Abi Thalib biasa meniru beliau, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam segala perbuatan beliau alaihi salatu wassalam. Maka ketika beliau mengajaknya kepada Islam, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam Islam, maka ia pun menyambutnya dengan senang hati dan menjadi orang yang beriman setelah Abu Bakar As-Siddiq, atau orang yang pertama dari kalangan anak-anak, karena saat itu disebutkan bahwa usia beliau ada pada posisi 10 tahun. Termasuk pula saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bekas budak beliau alaihi salatu wasallam, yakni Zaid bin Harithah bin Syarhil Al-Kalb. Ia menjadi tawanan di masa jahiliyah, lalu diperjualbelikan dan ia dibeli oleh Hakim bin Hizam. Kemudian Zaid dihadiahkan kepada bibinya, yakni Khadijah radhiyallahu anhu, yang kemudian menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal tersebut diketahui ayah dan paman Zaid, maka datanglah mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan maksud untuk menebusnya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memanggil Zaid dan memberikannya pilihan kepadanya antara kembali kepada ayahnya dan pamannya atau tetap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Zaid memilih untuk tetap bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada harus kembali kepada para pembesar-pembesar Quraisy. Dan dia kemudian bersaksi bahwa ini adalah anakku yang saling waris-mewarisi, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikannya sebagai anak yang terdekat, yang kemudian setelah itu Zaid ini kemudian diberi nama, yakni atau dipanggil dengan Zaid bin Muhammad, hingga kemudian datang Islam dan masuk ke dalam Islam. Lalu kemudian nama yang tadinya atau panggilan-panggilan disebutkan dengan Zaid bin Muhammad itu dikembalikan kepada panggilan Zaid bin Harithah, karena dalam Islam sanad itu tetap adalah ayahnya yang langsung. Maka kita melihat saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka ini adalah 4 orang yang semuanya masuk Islam pada saat yang sama, di mana di awal-awal kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan kepada kaumnya, tentu kepada seluruh manusia. Dan ketika beliau mulai menegakkan dakwah, menyeru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang mengatakan bahwa masing-masing dari mereka merupakan orang yang pertama masuk Islam. Dan kemudian setelah itu bertambahlah orang-orang terdekat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita melihat mengajak berislam kepada orang-orang yang terlihat memiliki tanda-tanda kebaikan dan percaya kepada dirinya sallallahu alaihi wasallam. Maka disambutlah oleh beberapa orang yang memiliki keutamaan. Kita melihat misalnya di sana ada Utsman bin Affan Al-Umawi, ada Zubair bin Al-Awwam Al-Asadi, ada Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri, ada Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhri, ada Talha bin Ubaidillah At-Taimi rahimahumullahu radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka menyambut dengan kebaikan, dan kebaikan itu datang kepada diri mereka dan mereka bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu dan setelahnya
maka bersahutanlah orang-orang dari kalangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam agama Islam yang mulia ini, dan bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mereka berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi berikutnya dengan tema dakwah secara terang-terangan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.